Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Info Dapodik. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini sudah rilis versi terbaru yaitu versi 2024 ya. Jadi seiring dengan masuknya ajaran baru tahun pelajaran 2023-2024, maka tim pengembangan Dapodik Pusat telah merilis versi terbaru agar kita setiap sekolah bisa menginstalnya ya. Di dalam video ini kami akan memberikan tata cara ya, cara menginstal ataupun melakukan patch pada versi 2024 agar tidak terjadi kendala-kendala nantinya ya. Sesuai dengan yang ada di website resmi dari kementerian itu disebutkan bahwa ada dua cara untuk melakukan eh, ataupun menaikkan versi terbaru ke versi 2024 ya. Yang pertama adalah dengan cara installer dan yang kedua bisa dilakukan dengan cara patch ya. Jadi menurut pribadi saya sendiri, saya lebih memilih melakukan installer ya ketimbang daripada melakukan patch karena seperti yang kita ketahui bahwa patch itu sering terjadi kendala-kendala ataupun bug yang nantinya terjadi setelah kita melakukan patch ya. Jadi alangkah baiknya menurut saran saya kita menggunakan menu installer ya. Kemudian versi ini terlihat di bagian beranda itu diterbitkan pada tanggal 12 Juli 2023 ya. Jadi kalau apa sebelumnya itu untuk SMA itu versi 2023D ya. Oke, kita langsung saja ke bagian unduhan ya, untuk melihat eh, bagaimana cara melakukan installer ya. Seperti yang di layar monitor kita terlihat ada dua cara ya, yaitu versi installer yang berwarna hijau, kemudian ada versi PAX yang di bagian bawah sini ya. Dan untuk yang bagian hijau yang pertama ini khusus untuk PAUD, SSD, SMP dan SMA, SLB, dan untuk yang kedua itu khusus untuk kejuruan atau SMK ya. Dalam melakukan installer, kita tentu sudah tahu bahwa sebelumnya kita tentu harus sudah melakukan penghapusan pada versi sebelumnya, yaitu versi 2023D ya. Jadi setelah kita lakukan hapus atau uninstall, maka baru kita bisa melakukan installer ya. Tetapi kalau bagi yang ingin melakukan patch tidak perlu menghapus versi sebelumnya ya. Kemudian sudah seperti ini kita pilih ini, kita klik ya, kita klik ini. Kemudian di sini terlihat ya eh, sekitar 75 megabyte ya. Karena saya sudah melakukan download, maka ini saya cancel saja ya. Tetapi untuk teman-teman terlebih dahulu menunggu sampai dengan proses pendownloadan ini selesai ya, seperti itu ya. Ini saya cancel saja karena saya kebetulan sudah melakukan download. Dan juga seperti yang kita ketahui sebelum melakukan download itu tentu langkah awal yang harus kita lakukan adalah menonaktifkan antivirus ya. Dan itu mungkin kita semua sudah mengetahuinya dan mungkin sudah tidak menjadi asing lagi bagi kita para operator yang sudah lama berkecimpung di dunia pendidikan ini. Nah, setelah selesai kita langsung menuju di mana kita tempat mengunduh tadi atau mendownload tadi ya. Di sini saya kebetulan sudah, kemudian kita klik bagian download ya. Di sini sudah terlihat bahwa versi 2024 sudah terinstall ya. Langkah selanjutnya kita melakukan klik kanan
Ya, klik kanan, kemudian kita lakukan run administrator. Jadi kita klik yes, dan kita klik lanjut. Kemudian ini digeser ke saya setuju, kemudian kita klik lanjut, kemudian kita klik lanjut, kemudian kita klik lanjut kembali, kemudian yang terakhir kita pasangkan. Di dalam proses pemasangan ini kita tunggu juga sampai 100% atau sampai selesai. Ya, jadi saran saya, mari kita melakukan installer ketimbang daripada melakukan patch, ya, agar tidak terjadi nanti kendala-kendala yang membuat nanti data kita tidak sempurna. Ada juga sesuatu yang ingin saya sampaikan berhubung karena ini adalah suasana tahun baru Islam ya. Jadi bagi yang beragama Islam, kita saya ucapkan selamat tahun baru Islam 1445 Hijriah. Ya. Semoga kita tetap bisa bersilaturahmi dimanapun kita berada tanpa membedakan suku ataupun agama. Oke, kita tunggu ya. Kita benar-benar harus sabar menunggu dan juga yang terpenting adalah memastikan bahwa kecepatan internet kita memadai. Jadi tidak menghalangi daripada proses penginstalan. Bagi yang rekan-rekan ya, yang ini sudah selesai ya. Kita lihat di sini sudah selesai. Kita klik selesai. Ya. Kemudian kita akan muncul seperti ini. Ini tandanya adalah bahwa versi 2024 sudah berhasil terinstall di komputer ataupun di laptop kita ya. Setelah ini kita berhasil. Setelah ini akan muncul jendela seperti ini. Dan langkah selanjutnya adalah kita harus meregistrasi terlebih dahulu agar semua data yang tersimpan di versi sebelumnya bisa masuk ke versi yang terbaru sekarang. Ya, jadi registrasi ada dua cara, ada offline dan online. Tetapi karena saya lebih memilih online, maka silakan pilih online, kemudian masukkan kode registrasi dan ini bersifat rahasia. Kemudian masukkan kembali username yang lama ya, kemudian juga password yang lama ya, yang maksudnya password versi sebelumnya. Jadi kemudian kita lakukan klik registrasi. Ya, sekali lagi saya ingatkan bahwa di dalam proses penginstalan ini kita harus memastikan eh, kecepatan daripada internet kita agar tidak menghambat proses penginstalannya.
Semoga dari dalam versi yang terbaru ini bisa lebih memudahkan kita untuk mengerjakan data-data yang terkait dengan peserta didik dan juga pendidik ya. Jadi tim pengembang pusat itu terus memperbaiki ataupun menyempurnakan aplikasi ini sehingga aplikasi ini lebih memudahkan kita untuk mengerjakan ataupun mengantrikan data-data yang nanti berkaitan dengan peserta didik dan juga pendidik yang ada di sekolah kita masing-masing. Bagi yang kesulitan menginstal di Google eh, apa namanya di Google Chrome ya, mungkin bisa melakukan penginstalan di Mozilla ataupun di yang lainnya ya. Karena ada sebagian kawan-kawan juga kesulitan kemarin di melakukan install di Google Chrome, akhirnya bisa dilakukan di Mozilla ya. Jadi terserah mana yang bisa lebih mudah. Yang pastinya langkah awal adalah untuk install ini kita terlebih dahulu menghapus yang lama, kemudian di dalam penginstall itu kita terlebih dahulu menonaktifkan antivirus. Oke, nah sepertinya sudah berhasil ya di sini ya, registrasi berhasil dan ini tandanya adalah registrasi sudah berhasil ya. Dan di sini sudah masuk ya, sudah kelihatan eh, tahun ajaran yang terbaru ya, tahun ajaran 23-24 ya, semester ganjil. Ya, kita coba, kita masukkan lagi, kemudian kita login, kita masuk. Nah, seperti ini kira-kira ya. Di sini sudah muncul eh, versi 2024 ya. Di sini sudah masuk, kemudian kita cek lagi bagian peserta didik ya, peserta didik, kita cek. Ya, sudah masuk ya, sudah masuk, kemudian juga rombelnya juga kita cek. Ya, ini kosong ya. Kalau kita baru misal kosong itu eh, tentunya kita terlebih dahulu menaik apa namanya melanjutkan ya, menaikkan kelas ya, seperti itu kira-kira ya. Dan kelas ke kelas misalnya kelas 10A ya, simpan gitu ya, dinaikkan ya. Oke, seperti itu ya. Kemudian lanjutin ke semua kelas yang ada. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, di sini ya, rombel ya di sini terlihat eh, di menu aksi ini ya terlihat ya, lanjutkan rombel ya. Ini kita naik kelas ya, kita naikkan kelasnya terlebih dahulu. Oke, nanti akan saya buat video-video berikutnya khusus untuk menaikkan kelas. Ya, mungkin itu saja. Ini hanya spesial atau khusus bagaimana cara melakukan install versi Dapodik 2024. Itu saja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.